Halo teman-teman, selamat malam. Suaraku kedengaran nggak? Kedengeran, Kak. Oke, materinya udah dikirim sama admin nggak sama kalian? Barusan saya forward ke grup. Sudah? Oke, sesuai janji saya kemarin, kita kembali dari awal. Jadi itu saya kirim ejaan set 1. Ejaan set 1 itu adalah penggunaan huruf kapital. Jadi itu sangat, gimana ya aku bilang ya, sangat sering muncul di soal UTBK. Jadi semoga dengan kita belajar nanti bareng-bareng lebih apa ya, lebih detail. Jadi ketika misalkan soal itu muncul di PBM PPU kalian lebih bisa menerima dan bisa mengerti. Soalnya, soalnya sudah dibuka, sudah. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, itu ada soal. Pak, ada kok. Coba dikerjakan 15 soal aja dulu, sembari saya share screen terkait materi ya. 15 ke 20. Sekiranya 15 lah, udah bisa deh. 15 ke 20 soal ya. Saya chat aja deh, chat room. Atau ada yang bingung. Jadi itu kan ada dua file ya. File yang pertama yang ada soal dulu.
Bimbel, Bang.
Kak, kakak masih ke mute kayaknya, Kak. Iya, iya memang lagi kami. Bentar, ya. Udah selesai tak? 20 soal. Udah? Oh, udah Kak, soalnya di layar, Udah selesai 20? udah Kak, soalnya di layar ada yang kayak garis-garis itu, jadi Oh, emang sengaja. Aku lagi tanda-tandain. Udah selesai nggak yang lainnya? Semuanya? Sudah? Sudah, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita bahas ke soal itu, kita sedikit ada materi yang saya sampaikan. Nah, untuk penggunaan huruf kapital, jadi pada sesi ini soal tadi yang keluar itu adalah untuk, bukan yang keluar ya, yang latsol, latihan soal, itu dari penggunaan huruf kapital yang ada 20 soal. Penggunaan huruf kapital itu ada sampai 17 poin di sini. Ada yang saya garis bawahi, kalau ini udah biasa. Yang pertama udah biasa, huruf pertama awal kalimat udah biasa, jadi ini kita skip. Lanjut kita yang kedua, awal kalimat petikan langsung. Jadi setiap ada petikan, ini harus kapital. Ya, oke. Ini juga petikan. Nah, petikan itu ada dia kutip 2. Ini juga harus kapital. Tapi kalau misalkan pemisah kalimat langsung dengan kata yang lain, jadi kan ini kalimat langsung nih, petikan langsung maksudnya. Ini tetap huruf kecil, jadi nggak boleh ini huruf kapital. Terkadang nanti jebakannya, ini kapital, ini juga kapital. Nah, itu salah. Jadi ini tetap dia huruf kecil. Oke, kita lanjut ya. Untuk nomor 2, udah. Nomor 3 sederhananya begini. Setiap dia yang berkaitan dengan keagamaan, termasuk nama agama, misalkan Islam, Kristen, kitab sucinya misalkan Al-Quran, Alkitab, atau Weda, maka itu harus dibuat kapital. Jadi nama agamanya, kitab suci, dan Tuhan itu harus ganti juga kapital. Contohnya, Maurens itu buat story di WA-nya. Misalkan, aku sungguh mencintaimu. M-nya itu kapital. Berarti ketika misalkan Kak Wemi nih, misalkan aku ngelihat story-nya Aurels, Maurens, berarti, oh dia, aku mencintaimu berarti untuk Tuhannya. Tapi ketika dia buat, aku mencintaimu itu huruf kecil, oh berarti dia untuk seseorang yang dia kasihi. Kira-kira begitu. Jadi untuk kata ganti Tuhan itu dibuat huruf kapital, termasuk juga singkatan nama Tuhan. Misalkan, Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini huruf kapital. Sampai sini bisa nggak, teman-teman? Nomor 3, ada dibinguin nggak? Ada? Nah, tapi kapital itu tidak digunakan untuk penganut agama. Contoh nih, kalau dia Islam, penganut agamanya Muslim. Nah, itu nggak boleh kapital. Kalau penganut agama Hindu, Hinduisme. Nah, itu nggak boleh kapital. Sama kayak misalkan, eh, kakak itu menganut agama Kristiani. Ya, K-nya harus kecil. Tapi kalau dia agama Kristen, berarti K-nya kapital. Atau dia agama Islam, I-nya kapital. Kira-kira begitu. Makanya ini hati-hati yang menggunakan kata tidak ini. Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, sederhananya nomor 4 ini, setiap dia gelar kehormatan, gelar kebangsawanan, gelar keturunan, makanya kalau ada Raden Ajeng Kartini, itu kan gelar itu apa ya? Keturunan nggak sih? Atau kebangsawanan? Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng. Itu gelar ini ya, gelar kehormatan enggak ya? Kebangsawanan nggak sih atau keturunan? Ada yang tahu nggak sih kalau Raden Ajeng Kartini? Kebangsawanan, Kak. Ah, Bangsawan Kak. berarti itu kapital karena dia kebangsawanannya. Nah, kalau misalkan dia keturunan Sultan Hamengkubuwono, dia kapital karena dia keturunan. Nah, kalau misalkan dia akademik atau akademis,
Misalkan Dokter Muhammad Hatta. Tapi kalau dia lulusan doktor itu kecil doktornya. Tapi karena doktor ini diikuti dengan nama, maka dia jadi kapital. Oke, maka yang saya tekankan itu adalah setiap dia gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, atau akademik, diikuti nama orangnya. Ingat, hati-hati diikuti nama orangnya. Contoh ini adalah nama orangnya siapa? Hashim, Hashim Asy'ari. Nah, kiai ini kan keagamaan kan? Ya enggak sih? Atau gelar kehormatan ini? Kiai ini. Tapi kalau dia seorang kiai, ya kiainya ini kecil. Tapi karena diikuti di sini nama orang, maka dia jadi kapital. Termasuk juga bukan katanya, termasuk juga gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, ini dokter. Atau misalkan magister. Dokter ini siapa? Siapa orangnya? Maka dia jadi kapital. Lalu sarjana humaniora. Ini kan gelar juga. Oke, next ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini dikatakan untuk apa? Sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan pangkatan diikuti sebagai kata sapaan. Jadi kata sapaan itu misalkan, mau ke mana nak? Nah, nak itu N-nya kapital. Tapi koma sebelumnya. Lalu misalkan siapa namamu Dik? Dik berarti D itu huruf kecil. Huruf kapital. Nah, ada juga dia yang memang dia kehormatan, keturunan, keagamaan. Kalau misalkan yang mulia itu kan kehormatan. Ustadz berarti keagamaan. Dok berarti itu profesi. Komandan berarti itu jabatan atau pangkat. Tapi dia harus kata sapaan ya. Jadi kayak selamat siang Pak Guru, misalkan Pak Guru itu kan ada jabatan juga ya atau profesi. Maka selamat siang, Pak Guru, P dan G jadi kapital. Sama dengan ini, selamat jalan Raden Ayu. Raden Ayu berarti Raden Ajeng Kartini tadi itu keturunannya, kebangsawanannya. Nah, sama juga dari sini. Kira-kira begitu. Tapi harus kata sapaan. Lanjut, next. Untuk jabatan pangkat diikuti nama orang. Nah, kalau misalkan dia wakil presiden, kenapa dia huruf kecil, huruf kapital? Karena diikuti namanya si wakil presiden tadi. Contoh, wakil presiden Gibran. Jadi kapital. Tapi kalau dia seorang wakil presiden, nggak kapital wakil presidennya. Kenapa? Karena dia tidak diikuti namanya. Contoh lagi adalah ini, Proklamator Republik Indonesia. Kenapa ini jadi kapital? Proklamator Republik Indonesia. Proklamator Republik Indonesia itu siapa? Soekarno kan? Iya. Nah, berarti itu pengganti nama orang kan? Iya kan? Ya, Kak. Iya, Iya, Kak. makanya dia kapital. Misal nih, Bilqis Thohir adalah gubernur Sumatera Barat misalkan. Gubernur Sumatera Barat. Kapital nggak gubernur Sumatera Baratnya? G, S, dan B. Kapital ya. Karena gubernur itu diikuti dengan nama tempat. Ini. Ini. Tapi Bilqis Thohir itu seorang gubernur. G-nya nggak kapital. Karena dia tidak diikuti oleh nama tempat. Kira-kira begitu. Makanya gubernur di sini kapital. Karena apa? Karena dia diikuti nama tempatnya ini. Tapi sini saya ganti dia seorang gubernur, dia nggak kapital. Oke, jadi setiap dia jabatan, misalkan ini wakil presiden diikuti nama jadi kapital. Misalkan wakil presiden itu diikuti tempat, dia juga kapital. Misalkan wakil presiden Indonesia. Ya, itu jadi kapital juga Indonesianya karena diikuti dengan tempat. Sama dengan ini jabat apa ya, gelar akademik ya. Diikuti nama orangnya jadi kapital. Kira-kira begitu. Ini kenapa kapital, Kak? Karena sekretaris jenderal itu jabatan loh. Dan diikuti
oleh nama instansi. Kementerian Luar Negeri kan instansi. Makanya dikatakan di sini yang digunakan sebagai pengganti orang, nama instansi dan nama tempat. Oke. Lanjut kita ke nomor 7. Nah, ini mujair ini nama ikan kan? Nama ikan kan? Tapi kenapa ini kapital mujair? Apakah itu julukan atau gimana? Bapak Pramuka ini jadi kapital karena ini julukan. Jenderal Kancil julukan. Ini mujair ini. Ada yang mau tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa dikatakan itu mujair? Apakah mujair itu penemu pertama ikan mujair? Coba, ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu? Karena dia yang menemukan ikan mujair nggak? Makanya itu jadi namanya si mujair di sini julukan. Nah, itulah itu. Lama nanti. Next. Selanjutnya, ada yang mau saya tekankan di sini, teman-teman. Jadi kalau dia menyatakan jenis, ini kan menyatakan jenis. Ini nggak boleh huruf kapital, yaitu nama, jenis, dan satuan ukuran. Satuan ukuran ini bisa satuan waktu, bisa satuan berat, bisa satuan isi, bisa satuan volume. Maka tidak pernah dia misalkan 10 kilogram, misalkan K-nya kapital, nggak boleh. Nah, tapi untuk jebakan Batman-nya kita agak selangkah dulu ya, penulisan angka atau bilangan. Kenapa ini harus ditulis angka? Kenapa nggak kata? Ada yang tahu nggak? Penulisan kata. Kenapa ini angka? Kenapa nggak kata? Soalnya Sementara bilangan, Pak. bilangan. Tapi kalau satu tulis huruf, contoh saya makan 5 apel. 5 itu kan nggak ditulis angka. Dibuat huruf 5, dituliskan langsung 5. Kenapa ini 5 kan satu kata? Kenapa dibuat angka? Ada yang tahu nggak? Tapi kalau misalkan saya buat, saya makan 5 apel, 7 mangga, dan 9 manggis, kenapa dibuat angka semua? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Karena itu perincian. Jadi kalau misalkan dia satu kata, itu ditulis huruf. Contoh, saya makan 3 kali sehari. 3-nya ditulis huruf. Tapi kalau saya buat, saya makan nasi 3 kali sehari, minum jus 2 kali sehari, dan minum eh, apa lagi ya? Dan minum vitamin sekali sehari. Itu jadi dibuat angka karena dia merincikan. Lalu kalau dia lebih dari satu kata, itu dibuat jadi angka. Misalkan, saya membeli 35 apel. 35 itu 3 kata. Jadi lebih dari satu kata dibuat angka. Ini kenapa? Harusnya kan ini 5 dituliskan. Ada yang tahu nggak? Jadi kita agak merembet dulu ke sini. Ada yang tahu? Nah, ini kenapa ditulis angka 5? Karena dia satuan ukuran. Jadi setiap satuan ukuran, mau dia satu kata, 2 kata, ataupun dia 10 kata, itu harus dibuat angka. Kenapa? Karena ini satuan ukuran. Nah, untuk penulisan huruf kapital, satuan ukurannya itu nggak boleh dibuat huruf kapital. Dianggap huruf kecil. Jadi ada 2 yang saya tekankan. Satuan ukuran, baik dia satuan ukuran jarak, isi, atau volume, ya kan? Nah, itu harus dibuat angka. Lalu satuannya ditulis huruf kecil, kira-kira begitu. Nah,
Huruf kapital tidak digunakan. Tidak digunakan untuk apa? Tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, yaitu bin, binti, boru, fan. Jebakannya nanti di fan ini adalah, kalau fan ini di tengah, maka tulis dia huruf kecil. Tapi kalau fan itu di awal huruf, itu kamu tulis huruf kapital. Nah, ini dia huruf kecil. Kenapa? Karena dia posisinya di tengah. Berarti ini adalah anak dari. Tapi kalau saya buat fan opposition, nah berarti dia jadi kapital. Kenapa? Karena memang namanya itu si fan opposition. Sementara Charles Adrian, fan berarti binti artinya. Atau anak dari si opposition. Berarti nenek moyang opposition ini adalah si fan. Kira-kira begitu. Nah, jadi hati-hati yang jebakan dari ini. Yang sering jebakannya di antara binti, bin, boru itu adalah fan. Ini yang sering dijebak kita, penggunaan kata fan. Lalu, setiap teori, hukum, atau rumus itu dibuat kapital. Makanya ada teori Sigmund Freud atau rumus Pythagoras, ini kapital. Hukum Archimedes itu kapital. Makanya kamu lihat guru menulis Archimedes, pasti dia kapital dibuat. Atau guru mau misalkan tulis rumus Pythagoras katanya di matematika, dia kapital. Tapi kan ini juga dibuat kapital, Kak. Iya, karena ini adalah huruf awal kalimat. Kira-kira begitu. Jadi khusus digunakan teori, hukum, dan rumus. Next kita lanjut nomor 9. Nah, ini saya rasa udah tahu lah ya. Bangsa Indonesia ya ini yang kapital. Kalau suku nama sukunya, kalau bahasa bahasanya. Sedangkan bahasa Jawa yang kapital apa? Bahasa Jawa yang kapital apa? Jawanya kan? Iya kan? Nah, tapi dia tidak digunakan untuk apa? Ini hati-hati. Tidak digunakan untuk apa? Nama bangsa, suku, bahasa yang kata dasar berupa kata dasar, kata turun. Apa itu kata turunan? Imbuhan. Jadi ibaratnya Indonesia ini dikasih imbuhan, mengindonesiakan, mengamerikakan. Nah, itu nggak boleh jadi kapital. Sama dengan Belanda dikasih imbuhan ke dan an. Karena dikasih imbuhan jadi huruf kecil. Ke Jawa-Jawaan, ke Batak-Batakan. Ini jadi huruf kecil. Kenapa? Karena dikasih dia kata turunan. Kata turunan ini berarti dikasih imbuhan. Imbuhannya apa di sini? Ke dan an di sini. Kira-kira begitu. Ini juga ke dan an. Sampai sini bisa, teman-teman? Oke. Nah, ini kalau dia nama tahun, bulan, dan hari. Jadi kalau misalkan hari Selasa, Selasa yang kapital. Ya. Beda kalau misalkan dia hari pahlawan. Nah, kalau misalkan dia hari Natal, yang kapital itu adalah N. Hari Raya Idul Fitri, ya Idul Fitrinya yang kapital. Hari Jumat, Jumatnya yang kapital. Bulan November, bulannya yang kapital. Oke, hari Lebaran ya Lebarannya yang kapital. Oke, kira-kira begitu ya. Nomor 11. Nah, ini peristiwa sejarah. Kalau kalian sering dengar Perang Dunia II, itu semua kapital. Karena itu peristiwa sejarah berarti yang sudah terjadi di masa lampau. Kalau kamu dengar lagi Perang Padri, dua-duanya P kapital. Karena itu peristiwa sejarah. Contohnya itu apa? SEA Games 2018. Perang Dunia I ini kapital. Kenapa, Kak? Karena peristiwa sejarah. Ini juga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini harus kapital. Kak, Hari Pendidikan kan kapital. Harusnya kan P aja. Enggak. Karena ini bukan menyatakan harinya. Ya memang ini sudah Hari Pendidikan Nasional. Udah nama harinya begitu. Sama kayak Hari Ibu. Jadi bukan jenis-jenis hari dia. Makanya ini jadi kapital. Dengan I-nya juga kapital. Oke. Nah, tidak digunakan untuk apa katanya? Ini ya saya tandai. Digunakan sebagai nama ditulis dengan non kapital. Kayak peringati proklamasi. Nah, ini kecil ya. Tapi kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia, nah itu baru kapital. Kira-kira gitu ya. Ini kan pecahnya Perang Dunia. Nggak ada dia Perang Dunia II. Berarti itu bukan peristiwa sejarah.
sejarah. Lanjut nomor 12. Letak geografis. Udah paham kalian di sini ya. Di Bali. Saya di Gunung Bromo. Kapital G dan B. Tapi kalau saya di gunung itu bukan kapital. Oke. Nah, ini nama jenis ya. Kalau nama jenis dia nggak kapital. Contoh jeruk Bali, kacang Bogor itu bukan kapital. Nangka Belanda itu bukan kapital. Karena itu jenis-jenis kacang, jenis-jenis nangka. Oke, tapi berbeda dengan nomor 13. Ini yang mau saya tandai. Kenapa? Karena dia menyatakan asal daerah. Tadi kan ada apa ya tadi? Bedakan dengan nomor 13 ya. Kacang Bogor ini bukan menyatakan kacangnya khas dari Bogor. Jeruk Bali ini bukan menyatakan jeruk ini khas dari Bali. Jadi ya huruf kecil. Tapi kalau itu khas dari daerahnya itu kapital. Contoh, kopi Gayo. Jadi Gayonya kapital karena memang ini dari Gayo. Oke, sate Madura. Ya memang itu dari Madura asli. Sama kayak ulos Medan. Gak ada ulos Cirebon. Gak ada ulos Sulawesi. Yang ada ulos Medan berarti asal dari Medan. Soto Banjar berarti soto dari Banjar. Tapi ingat, di sini dikatakan nama geografi yang menyatakan asal daerah, ya. Tapi kalau misalkan saya membeli soto, ya nggak ada yang kapital. Tapi karena soto Banjar berarti khas dari daerahnya. Sama kayak tari Bali. Ukiran Jepara berarti ukiran dari Jepara. Next kita lanjut di sini. Nah, di sini sering itu kejebakannya itu adalah di dokumen. Jadi kalau dokumen-dokumen resmi itu biasanya kapital loh. Nah, katanya huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti nama negara udah pasti ya, Indonesia, Amerika. Nama lembaga, misalkan lembaganya apa? PMUI. Biasanya itu dibuat kapital. WHO, lembaga nggak WHO? WHO. Lembaga nggak WHO, teman-teman? Iya, Lembaga, Kak. Kak. Nah, itu kapital. Kalau OSIS, lembaga nggak OSIS? Atau organisasi nggak atau lembaga? Organisasi. Nah, itu kapital. Tapi kalau misalkan UN, ujian nasional, yang mana yang dikapitalin? Ketika disingkat kan UN kan, kalau dipanjangin dia nggak boleh kapital. Jadi kalau UN disingkat dia jadi kapital, tapi kalau dipanjangkan ujian nasional dia jadi huruf kecil. Karena dia bukan lembaga, bukan badan, bukan organisasi. Misal lagi PPKM, pemberlakuan apa ya? PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan bermasyarakat. Itu dikapitalin nggak ketika dipanjangkan? PPKM, program pemerintah waktu COVID, pemberlakuan Dikapitalin. pembatasan. Enggak. Jadi kalau dia disingkat, dia kapital, Bang. PPKM. Tapi kalau dipanjangkan, misalkan PPKM, buka kurung, pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat, itu huruf kecil. Kenapa? Karena dia bukan lembaga. Dia bukan badan, dia bukan organisasi. Jadi huruf kecil. Kalau SMA kapital nggak? SMA, TK, SD, SMP kapital nggak? Kalau dipanjangkan? Tidak, Kak. Enggak. Kalau disingkat dia baru kapital. Misalkan SMA, buka kurung sekolah menengah atas. Itu kecil semua SM dan A-nya. Tapi kalau disingkat dia jadi kapital. Kenapa? Karena nggak nama diri. Tapi kalau saya buat SMA Negeri 1 Jakarta, kapital nggak? SMA Negeri 1 Jakarta. Kapital, Kak. Kapital, Kak. Iya, karena itu sudah bagian dari lembaga, disebutkan dia. Kalau TK kapital nggak ketika ketika dipanjangkan, Taman Kanak-kanak. Kecil Tidak, ya, Kak. kecil. Tapi kalau TK Mutiara, kapital nggak?
ketika dipanjangkan taman kanak-kanak mutiara? Kapital, Kak. Kapital. Iya, jadi jebakan-jebakannya di situ nanti. Oke, saya tes lagi. SIM. SIM, SIM. Ketika dipanjangkan kapital gak SIM? Enggak. Tidak, Kak. Iya, karena itu identitas, bukan nama diri. Kalau KTP, KTP. Ketika dipanjangkan, Kapital. enggak. Karena KTP itu bukan nama diri juga. Tapi kalau BPJS kapital gak? BPJS. Kapital. Kapital. Iya, karena badan penyelenggara jaminan sosial gak sih? Iya. Tuh. Kalau PLN? Kapital, Kak. Iya. Kalau dia NIK, nomor induk kepegawaian, ketika dipanjangkan? Oh, tidak, Kak. Enggak, Kak. Iya. Oke, Tidak, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira begitu untuk kapital nanti. Lanjut di sini, hmm, judul buku, karangan, artikel, makalah dalam media massa, kecuali kata tugas. Jadi kalau kalian lihat karya tulis ada judulnya, itu kalau dia kata tugas pada untuk itu harus huruf kecil. Contoh, matahari dari timur. Ini kan kata tugas. Maka dia huruf kecil. Nah, ada lagi di sini listrik sawat para petani. Nah, ini enggak ada kata tugas, makanya ini kapital. Ini kapital. Seandainya ditambahi dengan listrik sahabat para petani. P-nya jadi kecil karena ada kata tugas. Jadi setiap dia judul buku, judul karangan, termasuk juga judul artikel dan makalah atau nama media massa, itu dia huruf kapital. Makanya di sini majalah Tempo atau koran Tempo. Ini kapital. Kenapa dimiringkan? Karena nama majalah atau surat kabar harus dimiringkan. Penulisan miring ya. Nah, ini yang terakhir. Huruf pertama singkatan nama gelar. Oke, ini nama gelar. Paham ya? Nah, lalu lanjut ke nomor 17. Ini adalah kata penunjuk hubungan kekerabatan. Apa itu hubungan kekerabatan? Ya, siapalah kekerabatan kita? Itu seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta ungkapan lain, termasuk bentuk kata ulang utuh. Coba lihat di sini nih. Silakan dibuka lembar soal TO anak-anak. Nah, ini kenapa kapital? Karena dia kata sapaan. Oke. Kenapa ini kapital? Saudara, karena dia kata sapaan. Kenapa Anda kapital? Karena dia kata sapaan. Oke. Siapakah nama Anda? Itu kapital. Dengan siapa saudara datang itu kapital. Kenapa? Karena dia sebagai kata sapaan. Jadi ketika kata sapaan itu yaitu saudara dan Anda dimanapun diletakkan kapital. Tapi lihat catatannya, kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Boleh, karena Anda sudah di awal. Oke. Next, kata atau ungkapan digunakan dalam pengacuan ditulis dengan huruf awal kapital. Pengacuan. Kalau di awal ya. Lalu istilah kekerabatan diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non kapital. Kekerabatan, kepemilikan. Misalkan saudaraku. Itu bukan jadi kata sapaan lagi. Misalkan Dev, saudara kandungku, misal. Itu nggak kapital karena itu sudah menanyakan kepemilikan. Tapi kalau saya buat, apakah saudara bahagia denganku? Saudaranya jadi kapital. Sampai sini bisa nggak teman-teman? Ada yang dibingungin dari materi ini? Aman nggak? Aman. Oke. Saya stop share. Ini soal pengantarnya. Bentar. Soal pengantarnya ini ada berapa tadi ya? Ada 25 nggak sih? Berarti ini terikut tadi ya. Oke, kita stop share. Sesuai janji saya, setiap 1 jam itu kita break. Silakan break 10 menit ya. Berarti 8.13 nanti join lagi. Oke. Jadi kita fokus ke soal nanti 25 semoga selesai.
Oke, halo teman-teman, sudah pas ya 10 menit. Oke, kita kerjakan nomor 1. Ada yang tahu nggak soal nomor 1 ini gimana? Katanya sesuai aturan ejaan kecuali. Kita cari yang salah berarti. Ada yang mau coba jawab, teman-teman? Ada yang coba jawab? Dev, gimana Dev? Halo Dev. Agak ada suara. Samuel Alexander gimana nomor 1? Samuel? Samuel Alexander. Gimana Samuel? Gabriela gimana Gabriela? Nomor 1. Menurut saya Mhm. yang C, Kenapa C? karena nggak ada yang perlu dikapitalin di situ. Tapi kan yang diminta sesuai aturan ejaan kecuali. Berarti kita cari yang salah dong. Oh ya, sorry. Mm-mm. Yang B, D atau B? B, Kenapa B? karena ekonomi pembangunan tidak harus di kapital. Karena Ekonomi uh-uh. Karena tidak, itu bukan mata kuliah kan? ya, Iya, itu yang buat salah. Kalau A kenapa benar? Ini kenapa A benar ini mata kuliah akuntansi? Kenapa kapital ini? karena membicarakan soal mata kuliah. Iya, jadi mata kuliah itu kapital ya. Nah, kenapa kapital Fakultas Ekonomi UI? Kalau Fakultas Ekonomi aja kapital nggak? Tidak, Kak. Enggak. Iya. Tapi karena dia diikuti oleh lembaganya, dia jadi kapital ya. Maka A benar, C juga benar. Nah, ini kan bukan mata kuliah ini. Makanya ini bidang katanya. Terbagi dalam berapa bidang. Kecuali dia terbagi dalam berapa mata kuliah. Maka dia jadi kapital. Nah, ini benar nggak penulisannya? Nah, ini kan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi apa? Nggak ada nama dirinya kan? Nama diri itu bisa nama sekolahnya misalkan. Bisa juga nama tempat. Bisa juga nama apa ya? Kayak misalkan ini lembaga misalkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi misalkan Ilmu Ekonomi Medan. Nah, bisa jadi kapital dia ini enggak. Kalau ini bukan bahasa asing kan? Ah, Iya, benar. makanya dia benar. Yang diminta ya salah. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya teman-teman? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut nomor 2. Aisyah. Aisyah Hanifah. Apa jawabanmu nomor 2 sayang? Kalau saya D, Kak. Kenapa D? Karena tentangnya nggak seharusnya besar. Karena ini kata tuh, Iya, kata kata tugas. tugas. Oke. Ini kenapa benar? Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Depiknas. Nama lembaga, Kak. Direktur bukannya ini enggak sih? Jabatan Oh. enggak sih? Oh, jabatan, iya. Iya, makanya ini kapital ya. Wih, Oke, iya. kalau B, Revolusi Hijau. Kenapa itu kapital? Nama program Iya, nama program itu kapital ya. Kalau C, di awal kalimatnya aja. Yang betul. Kalau D, ini namanya ya, peraturan pemerintah tentang sertifikasi guru dan dosen, ini kapital betul ya. iya. Kalau E, Ada lembaga perguruan tinggi ITB. iya. Kalau misalkan kita buang ITB-nya ini kapital nggak? Enggak, Kak. Iya, betul. Next, sudah boleh bisa ya.
Nomor 3, Ubay. Ubay Al-Hafiz, nomor 3. Kalimat berikut yang ditulis, yang seluruh kata ditulis dengan aturan EYD. Oke, ada mau saya kasih tahu catatan sama kalian. Kalau coba dibuat catatannya di situ ya. Kalau sekiranya ditanya penulisan kata, ada 3 yang kalian ingat. Miring atau tegak, gabung atau pisah, kapital atau non-kapital. Itu aja. Karena ditanya penulisan kata, kata ditulis. Jadi fokus kalian, apakah kata di pilihan A misalkan benar ini miring, atau ini ditegak aja? Atau ada yang perlu dipisah di sini? Misalkan pasca sarjana dipisah, ternyata digabung. Atau misalkan ini kapital atau bukan. Jadi kalau ditanya penulisan kata, 3 itu kalian harus kalian ingat. Gabung atau pisah, tegak atau miring, kapital atau non-kapital. Maka jawabannya apa, Ubay? A, Kak. Oke, kenapa Abang? Karena yang pertama, kalimat pertama ya kapital, benar. Mm-mm. Terus penulisan Allah yang Maha Kuasa juga kapital kan. Mm-mm. Terus Terus? di ini apa ya? Kayak tanda kutip gitu. Yang mana tanda kutip? Pengantar akuntansi. Kan. Itu kan judul buku kan, Bang? Iya, Berarti miring dong. Betul nggak? iya. Iya, makanya benar. Karena kan tadi saya sampaikan kalau dia penulisan kata, kita fokus miring atau tegak, digabung atau dipisah, kapital atau enggak. Oke, kalau B, yang mana yang salah, Bang? Yang mana yang salah? Ekonomi umum, Heeh. Apalagi? ilmu ekonomi, Terus? terus ekonomi. Ekonomi perusahaan. Hmm? Iya, karena itu bukan mata kuliah, kan? Oke, kalau C apa yang buat salah? C, pompa, Iya, betul. Kalau D? masalah pertanian. Iya, pertanian ya? Iya. Oke, kalau E? Bidang elektro, Iya, betul. Next, nomor 4, Faris Goni. Ini Faris Goni. Faris, apa ya ini? Faris Geni ya? Maaf, Faris. 4, Faris. Yuk, Faris. Penulisan judul yang tepat, kecuali. Yang mana yang salah nih? Jem, Faris. ya, halo. Ya, nomor 4, mana Bang jawabannya? Yang D, salah. Apa? D, D. Bukan benar ya D ya. Yang itu kan kata tugas. Berarti itu kapital dong. Kecil dong. Kan judul. B nggak, Kak? B. B benar lah. Untuk kan kapital. Kecil. Kata tugas ini kan. Ini sama ini kan kata tugas. Yang A. Yang A. Ini kan? oh, Iya. Apalagi? Para kata tugas kan? Ya kan? Tapi pesta para pencuri enggak sih? Berarti yang paling salah itu adalah yang A. Sorry. Berarti jawabannya A ya. Oke. Next, nomor 5. Nomor 5 ada mau coba enggak? Ada mau coba nomor 5? Saya pilih nih, Noha Ramadhani. Nomor 5, Noha Ramadhani. Penerapan ejaan. Berarti kalau diminta penerapan ejaan, ini semua kita pakai loh. Tanda titik, tanda koma, maksudnya tanda baca kita pakai. Penulisan kata kita pakai. Jadi hati-hati ya. Kalau ditanya penulisan kata, 3 yang kalian ingat. Miring atau tegak,
kapital atau tidak, gabung atau pisah. Tapi kalau ditanya sesuai ejaan, berarti penulisan katanya kita gunakan yang ketiga tadi, lalu tanda bacanya juga kita pakai. Karena udah penerapan ejaan. Oke. Gimana Nuha? Nuha. Ya, aku sih yang Kak, Kenapa itu? karena kalimat kapitalnya benar. Iya. Kenapa salah A? Salah A itu di Ini kan? dan ya harusnya Kenapa salah B? Ini nggak diikuti nama diri kan? Iya nggak harus kecil. Iya. Misalkan Bupati Sudirejo, Tolong Rejo, berarti itu yang kapital ini. Kenapa ini? Itu nama jenis Iya. Kenapa ini? Salah? nama jenis juga. Oke, next. Kita lanjut. Nomor 6. Ada mencoba nggak? Ingat, kalau ada soal seperti ini, mata kita langsung ke kata kecuali. Berarti kita cari yang salah. Oke. Saya mau nanya Naura Cahya. Naura Cahya gimana Naura Cahya? Apa jawabannya Naura? Yang C, Kenapa C salah? soalnya kabupatennya besar. Benar dong, karena kan Kabupaten Aceh Singkil. Oh, berarti yang E, Oke, E. Apa yang buat salah E? Polri. Polri itu kan lembaga ini kan? Iya kan? Polri itu kapital loh. Itu kan akronim yang menyatakan nama diri. RI itu kan Republik Indonesia kan? Ayo. Kan Polri itu kan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berarti Kepolisian Negara Republik Indonesia itu kan nama diri. Jadi itu akronim loh. Akronim itu memang ada awal. Kalau puskesmas itu akronim. Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi itu kecil. Tapi kalau diikuti puskesmas Sigalingging, jadi di Sigalingging itu namanya puskesmas Sigalingging, nah itu jadi kapital dia. Sama kayak Universitas Negeri Medan, karena itu lembaga, universitas kan lembaga ya, maka itu kapital. Jadi hati-hati ya, Polri itu akronim yang menyatakan nama diri. Jadi sembako itu akronim nggak? Ada yang tahu nggak teman-teman? Sembako itu akronim nggak? Sembako. 9 bahan pokok. Gula, minyak, beras. Itu 9 bahan pokok loh. Maka dia nggak kapital. Meskipun dia akronim. Karena bukan nama diri dia. Ya. Kalau Jabodetabek, kapital nggak J-nya? Jabodetabek. Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Itu kapital nggak J-nya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kapital nggak itu? Jabodetabek. Kapital. Oh, diam kali ya. Iya, karena itu akronim yang menyatakan nama diri. Jabodetabek. Berarti jawabannya ini apa dong? Apa jawaban nomor 6? Yang B, Kak. Iya, kenapa B? Karena yang kata anti pornografi dan porno aksi itu seharusnya kapital. Kenapa kapital? Kenapa kapital? Balian, kenapa kapital harus anti pornografi dan porno aksi? Karena itu dokumen resmi. Jadi ini juga kapital ya. Ini juga kapital. Sama ini. Kenapa ini nggak kapital? Karena kata tugas. Jadi jawabannya adalah
Bola. Oke, kita lanjut nomor 7. Balian nomor 7 apa kan? Nomor 7. Aku 7 pilih balian. D. Kenapa Halo, B, Bang? Ya, halo. aku milih D sih. Kenapa, Bang? Eh, karena Gimana? Kenapa? Madura nggak huruf kapital. Tapi ini warung Madura, sayang. Warung Madura kan bukan nama diri. Kalau dia khas, berarti warung yang khas dari Madura. Berarti ini benar dong, yang D. Oh, Menkop UKM, kenapa ini pakai tanda hubung? Ya karena huruf kecil ketemu dengan huruf kapital, jadi diberikan dia tanda hubung. Yang diminta penulisan huruf kapital. Ayo. Ini hari kan, benar C. Ini yang mana di sini? Karena yang diminta yang tidak tepat. C benar gak itu? C benar? C itu benar ya, Wita. Oke. Lalu apa jawabannya, Balian? Halo, Bang. ya. Apa jawabannya, yuk? Ini jawabannya. Ini kan nggak perlu kapital. Kecuali dibuat pemerintah daerah Sukabumi. Berarti diikuti nama tempatnya, daerah Sukabuminya. Nah, kalau ini benar nggak? Ini kecil lah. Oke. Itu yang buat salah ya. Pemerintah daerah katanya. Daerah apa? Itu ya. 8. Siapa tadi kelewat ya? 8. Nela Sajia. Nela Sajia mana? Nela Sajia nomor 8. Iya, Kak. Apa jawabannya nomor 8? Nomor 8 Yang benar. yang D. D. Ini salah ya. Iya, yang A dan nya salah. Oke. Kalau B apa yang masalah? Anggota dewan. Iya, anggota dewan. Kalau C? Umat Hindunya. Umat Hindu kan? Hari raya Nyepi. Kayak tadi hari Lebaran kan? Lebarannya kan? Oh iya. Ini dong. Oke. Iya. Kecuali hari Ibu ya. Nah, menunggu Bapak. Ini benar gak ini? Menurut Lun bener sih karena panggilan. Enggak lah. Oh, Kecuali dia kata sapaan. iya. Ya kan? Bapak mau kemana gitu. Nama Bapak siapa? Atau atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Ini kan bukan hubungan kekerabatan di sini kan? Maka yang benar adalah E. E. Kalau E benar gak? Sorry. D benar atau salah di situ? Oh, di sini kata sapaan gak sih? Di sini? Kata sapaan menurut Lun itu, Kak. Masuklah. Iya Kami kan? sudah lama menunggu Bapak. Oh Berarti iya, benar. betul. Yang D. Sorry, saya termiss. Berarti jawabannya adalah yang D. Kalau E apa Ibu salah E? Favorit. Iya, betul. Makasih ya udah ingatin. Next, nomor 9. Vito. Vito dulu nih, nomor 9 Vito. Yang aduh. Tunggu Kak, soalnya tadi ya ini bingung juga Kak waktu pertama kali ngerjain, bentar Kak. Kenapa bingung? Ini malah lebih gampang kok. Iya, lagi ngeliat catatannya, bentar Kak. Yang tidak benar. Nama bahasa, nama bangsa itu kapital. Ini benar.
Ini benar. Ini Yang benar. rakyat nggak sih, Kak? Benar Eh, lah apa enggak? ini. Oh iya. Ini yang salah. Kunci Inggris kan nama jenis kan, Bang? Kayak jeruk Bali, kan nggak perlu kapital. Kan jawabannya adalah yang C. Oke, Vito lagi, nomor 10. Vito. Katanya di sini ditulis sesuai dengan aturan ejaan. Berarti kamu lihat dari penulisan kata dan tanda baca. Kalau penulisan kata berarti apa tuh? Penulisan kata? Kalau penulisan kata berarti miring atau tegak, kapital atau tidak, digabung atau dipisah. Nah, kalau tanda baca berarti komanya benar gak? Gitu. Ada titiknya benar gak? Jawaban nomor 10 apa, Vito? Karena yang diminta ejaan. Jadi kompleks dia. Yuk, Vito nomor 10 gimana, Vito? Bentar, Kak. Selalu sebentar. Elmira nomor 10. Jadi penggunaan huruf kapital benar-benar tuntas kalian ya. Nomor 10 gimana, Elmira? Sesuai dengan aturan ejaan. Elmira. Iya, Kak. Nomor 10 gimana, sayang? Nomor 10 itu yang E. Yang E. Iya. Kenapa E? Soalnya pandan laut di sekitar pantai itu udah sesuai ejaan. Oke. Kalau nomor 10A gimana? Pada peringatan hari kemerdekaan harusnya kapital. Hari kemerdekaan Republik Indonesia baru dia kapital. Oh iya. Ini yang buat salah antar sekolah kan itu harus digabung. Iya kan? Iya. Ini kenapa kapital ini? Program seni peran. Karena program. Nama programnya. Iya. Beda program yang tadi maksudnya ya. Oke, kalau yang ini kenapa salah? Karena itu nama jenis. Ini sama buku ekonomi. Nama buku bukan judul buku ya. Iya, bukan. Oke, kalau D, Pasca Lebaran. pasca digabung kan? Iya. Oke, kalau ini sudah benar. Kan tadi saya kasih clue sama kalian ya. Jadi kalau ditanya sayang ditulis sesuai dengan ejaan, ada dua yang kalian ingat. Tanda bacanya sama penulisan katanya. Tanda baca itu banyak. Itu tanda koma, itu tanda hubung, tanda pisah. Nah, ini dilihat dari tanda baca ini, yaitu tanda hubung. Jadi antar ketemu dengan apapun itu digabung, kecuali antara sekolah baru dipisah. Sama dengan diantara dengan diantaranya. Kalau diantaranya dipisah masih ya, di spasi antaranya. Tapi kalau misalkan diantara, tetap juga di spasi antara. Kira-kira begitu. Yang bergabung itu hanya antar ketemu dengan apapun. Jadi ini tanda hubungnya tidak perlu. Sama dengan yang ini tidak boleh pakai spasi. Karena pasca itu memang serangkai. Ingat aja, pasca sarjana digabung atau dipisah? Pasca sarjana digabung atau dipisah? Digabung atau dipisah? Digabung ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Abian. Abian nomor 11. Abian. Yuk, Abian. Nah, ini pertanyaannya semua ejaannya ditulis. Berarti penulisan katanya sama tanda bacanya. Apa jawabannya nomor 11, Abian?
Abian. Abian mana? Kinara, Kinara 11 apa Kinara? Maraja Najwa. Mana Nazwan? Nazwan. Ya, Kak. Oke, apa Bang nomor 11? Apa Najwan jawabannya nomor 11? Yang A, Kak. A. Negara Gingseng. Negara Gingseng ini bukannya salah ya? Sama kayak NKRI. Harusnya kapital kan? Oh iya, Negara Kak. Gingseng, iya. Kalau B benar nggak? Antar kota digabung nggak? Tadi yang saya sampaikan. Benar, Kak. Benar, maka jawabannya B. Kalau ini salah karena apa? C. Subseksi. Iya, sub itu digabung ya. Jadi pasca antar sub itu digabung ya. Nah, yang D apa yang buat salah D? Segitiga. Segitiganya. Iya, segitiga digabung. Tapi ini sudah benar kan? Ini kan 3 dibuat angka karena dia satuan. Ya kan? Iya, Kak. Iya, kecuali misalkan 3 orang, ya 3-nya harus nggak boleh angka, harus dibuat kata atau huruf. Nah, kalau E apa yang buat salah? Ini Undang-undang ya? Undang-undang apa? Baru dia kapital. Makanya Undang-Undang Dasar 1945 kapital. Tapi kalau ini disingkat UU, boleh kapital. Sama kayak UN, kalau disingkat ID kapital. Tapi kalau dipanjangkan, ujian nasional di huruf kecil. Next, nomor 12. Ada mau coba nggak, Gabriel? 12. Ini salah. Bentar, Kak. Oke, ya sebentar. Biar sempat kita bahas 20 soal. Ini salah. Enggak, Kak. Iya, ini salah ya. Oke, kalau D apa yang mau salah D? Batiknya, Kak. Iya, asalnya dari Pekalongan kan? Berarti ini yang kapital kan? Iya kan? Kan menyatakan asal. Kayak tadi Ulus Medan, lalu Satai Madura, menyatakan asal kan harus kapital ini. Pempek Palembang yang mana kapital? Pempek Palembang. Pempek Palembang yang mana kapital? P yang menyatakan pempek atau P yang menyatakan Palembang? P yang menyatakan Palembang, Kak. Iya, karena nggak ada pempek Medan, nggak ada pempek Jakarta. Yang adanya pempek Palembang yang menyatakan asal dari Palembang. Kalau E, nggak ada yang salah dari sini ya. Antar SMA. Kenapa dipakai tanda hubung? Karena dia ketemu dengan huruf kapital. Jadi dia pakai tanda hubung. Nah, ini SD sampai dengan. Jadi kalau dia 2 huruf, 2 titik. Kalau dia 3 huruf, 1 titik. Saya ulangi ya. Jadi untuk apa ya? Penggunaan tanda titik itu bisa digunakan untuk singkatan umum. Singkatan umum itu kalau dia 2 huruf, dia 2 titik di masing-masing hurufnya SD. Maka ini titik. Tapi kalau dia 3 huruf jadi 1 titik. Contoh DKK, DLL, DSB, YTH. Bisa teman-teman? Atau bingung yang saya maksud ini? Kenapa ini 2 titik? Ada yang bingung atau gimana? Ada? Oke, cukup 12. Ya, 13 kemana ini ya? Berarti 13 tadi hilang ya dari sini ya? 12 terskip berarti ini. Tadi kalian kerjakan sampai nomor berapa, teman-teman? Berarti hilang nomor 13 ya. Ada terskip 6 soal, nggak apa-apa. Nomor 19 tadi dikerjain nggak? 19. 19 tadi sudah dikerjakan? Udah, Bu. Oke.
Next, nomor 19. Ada mencoba nggak, teman-teman? Sembilan belas. Oke. Ada mau coba jawab nggak? Gabriel, nomor 11. 19, Gabriel. Yang B Iya, kenapa B 19? karena Transjakarta-nya. Kalau itu Transjakarta. Yang diminta apa? Benar, kecuali berarti cari yang salah, kan? Oke. Transjakarta. Kenapa ini dipakai tanda hubung? Karena dia ketemu huruf kapital. Jadi kalau tanda hubung itu digunakan ketika huruf kecil ketemu dengan huruf kapital. Lalu huruf ketemu dengan angka. Makanya kalau kalian nulis ulang tahun, misalkan ulang tahun ke-17, ke tanda hubung 17. Kenapa? Ya karena memang huruf nggak boleh ketemu dengan angka, harus diberikan tanda hubung. Huruf ketemu dengan huruf juga, kalau dia huruf kapital harus pakai tanda hubung. Berarti benar dong yang B. Yang ditanyakan yang salah. Oh, yang B, Gimana, Kak. Gabriel? Yang B. Yang B. Yang B. yang D? Yang E, E. Oke, apa yang buat salah E? orang tua. Iya, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut nomor 20. Sudah tepat, kecuali berarti kita cari yang salah. Ada mencoba? Ini Coto Makassar, menyatakan khas kan? Atau asal kan? Ini benar. Manca ketemu dengan apapun itu digabung ya. Berarti ini benar. Kalau B apa yang buat salah? Ini. Presiden apa gitu. Sejak pemilu. Nah ini buat salah. Maka jawabannya adalah B. Kalau C apa yang buat salah C? Ini sudah benar ya. Kan yang dimintakan kecuali. Kita kan cari yang salah. Fakultas Seni Budaya. Dia diikuti nama kampusnya. Nah, maka benar ini ya. Kecuali dibuat tadi Fakultas Seni Budaya aja. Nah, D, Monica nama orang. Untuk julukan kapital ya. Makanya benar ini Dewi Kucing. Tadi kan untuk nama julukan kan kapital. Kayak tadi Mujair. Itu kan julukan. Kalau ini tajuk rentana. Ini judul. Maka diberikan tanda kutip 2. Oke. Nah, ini kenapa benar ini? Karena nama surat kabar tadi kan kita buat kan? Nama surat kabar itu adalah huruf kapital. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu satu kesatuan ya, nama bukan nama harinya. Emang udah hari kemerdekaannya. Oke, next 21. Ada mencoba teman-teman nomor 21. Yang tepat katanya. Ada mencoba? Nah, ini hari buruh, harusnya kapital. Sama kayak hari ibu. Ya. Kalau B, ini kan nama istana. Di istana negara. Ini harus kapital. Kalau C ini kan dokumen resmi kayak tadi. Jadi cipta dan kerja harus kapital. Nah, lanjut ke D dan E. Kalau D apa yang bersalah? Atau benar nggak D? D benar, Kak. Oke. 2 kali pesangon, benar ya? Kalau E? Isi hearingnya harus kapital, Kak. Easy hearing yang ditolak oleh
ini apa 2 kali ya? Easy easy hiring dan easy firing. Itu berarti ini ya. Kapital nggak sih? Tapi ini kalau nama program harusnya kapital ya. Tapi nggak bisa juga easy hiring ini sama easy firing ini termasuk apa gitu. Partai buruh dan organisasi serikat. Yang tepat katanya. Ini salah ya. Ya sih, ini yang lebih tepat. Yang dodol. Karena di PHK betul ya. Pakai tanda hubung. Huruf kapital ketemu dengan huruf kecil. Nomor 22. Yang E ya, Kak. Penulisan nama gelar. Iya, betul yang E. Kalau ini salah ya. Harusnya di sini ada koma di sini. Oke, RA Kartini harus ada titik di sini. Oke, Prof. Makara Sihombing MM. Ini titik di sini. Kalau ini DR Setiabudi MPD ini di sini titik kan? Oke, kira-kira begitu. Next nomor 20. Nomor 23 apa? Nama suku. Berarti ini nggak perlu lah huruf kapital. Salah ini. Ya kan? Jawabannya apa? E. Ya, Kak. Tapi ada Sunda. Ini salah. Berarti jawabannya inilah. Ada Jawa kan? Jawa kan menyatakan ini ya. Berarti cacing kan? Kan ada Sunda. Nah, ini benar sudah kapital. Oke, next nomor 24. Wilayah pedalaman Kabupaten Lebak ya, ini sudah benar ini. Provinsi Banten. Karena ini bukan awal kalimat ya. Nah, ini salah dia sama ini. Maka jawabannya adalah ya. Apa sih teman-teman? Apa? Apa jawabannya? Nomor 24. D, Kak. Oh, belum kalian kerjain ya? Hah? D, Kak. D. Oke, kenapa pilih D? Karena kabupaten sama kabupatennya diikutin nama daerahnya, provinsinya juga diikutin nama daerahnya. Iya, jadi kalau wilayah ini nggak perlu kapital ya. 25. Oke, next kita lihat 25. Apa yang masalah di sini? Ada yang tahu teman-teman? Nomor 25. Tadi pasca, ingat ya, coba buat catatan di sampingnya ya. Pasca, mono, sub, non, antar, lalu anti, itu selalu digabung. Nah, maka jawabannya apa teman-teman? Apa jawabannya? D, Kak. Dodol kan? Iya. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang tuntas kan tentang huruf kapital kan jebakan-jebakannya tadi saya kasih tahu ya. Ada dibingungin nggak mengenai materi ini? Kalau ada silakan bertanya. Saya kasih waktu sekitaran 2-3 menit biar kita, kalau tidak ada biar kita close pertemuan kita ini. Ada atau tidak? Kak, nanya tadi nomor 20. Kenapa nomor 20? Ada yang mau jelasin nggak?
Itu yang C itu yang gedung A itu kenapa G-nya gede? Oke, yang mana? Ya, yang mana? Itu kenapa Yang G-nya pilihan gede, mana? Kak? Yang C itu, Kak. Oh, ini kan nama gedungnya, gedung A. Jadi ini menunjuk tempatnya. Kecuali dibuat di gedung ya, itu nggak kapital. Jadi misalkan gedung Balai Sarbini, gedungnya jadi kapital karena diikuti dengan nama gedungnya itu. Bisa? Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Oke. Saya rasa cukup ya. Kita tutup kelas kita. Kita doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Oke, see you teman-teman. Sampai ketemu ya. Bye-bye. Kasih, Kak. Sama-sama. Kasih, Kak. Ya. Makasih, Kak. Oke, sayang.